Kisah ini mengangkat perjalanan asmara yang tidak biasa antara Niken Salindri, seorang pesinden muda yang dikenal luas karena suara emas dan kesederhanaannya, dengan Mas Lindra, Bupati Tuban yang tegas, karismatik, namun jarang memperlihatkan sisi personalnya di hadapan publik. Pertemuan mereka bermula dari sebuah acara budaya besar di Tuban yang menghadirkan Niken sebagai tamu utama. Dalam rangka melestarikan seni tradisional, Mas Lindra diam-diam mengagumi sosok Niken. Namun karena jabatan dan perbedaan usia serta status, keduanya hanya bisa saling mendukung dari kejauhan. Di balik panggung, berbagai drama terjadi, mulai dari kedatangan rival cinta Niken, tekanan politik yang mengincar nama baik Mas Lindra, hingga skandal palsu yang mencoba menjatuhkan reputasi Niken. Namun seiring waktu, mereka semakin dekat. Niken mulai mengenal sisi lembut Mas Lindra yang perhatian, dan Mas Lindra terpesona oleh prinsip serta kecintaan Niken pada budaya. Ketulusan mereka akhirnya mengalahkan segala omongan orang, hingga pada puncaknya di sebuah acara rakyat, Mas Lindra memberanikan diri menyatakan cinta secara terbuka di hadapan ribuan warga. Niken, yang selama ini menyembunyikan perasaannya, menerima pernyataan itu dengan air mata haru. Warga pun bersorak, dan jagat media sosial geger. Akhir cerita ditutup dengan momen jadian mereka secara resmi, mengundang harapan agar kelak menjadi pasangan pemimpin yang penuh nilai budaya dan cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dulur-dulur sedoyo. Selamat datang di channel yang selalu menyuguhkan kisah paling viral, paling menyentuh, dan pastinya penuh makna. Di episode kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah romantis, dramatis, dan menggugah hati tentang pesinden muda berbakat Niken Salindri, dan sosok pemimpin karismatik, Mas Lindra Bupati Tuban. Siap-siap baper, karena kisah ini akan membawa kalian dalam perjalanan penuh air mata, tekanan, dan cinta yang terpendam, hingga akhirnya, mereka resmi jadian. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian mendukung cinta tulus yang berani melawan rintangan. Komen di bawah siapa yang paling kalian kagumi dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan episode-episode viral lainnya. Udah siap? Yuk, kita mulai kisah luar biasa ini. Nada cinta di balik panggung, sebuah cerita cinta yang menggetarkan Jawa Timur. Senja baru saja turun di langit Tuban, ketika suara gamelan mulai mengalun dari atas panggung megah di tengah alun-alun kota. Ribuan pasang mata tertuju pada satu titik, seorang gadis muda bersanggul rapi, mengenakan kebaya beludru ungu dan selendang batik yang melambai di bahunya. Dialah Niken Salindri, pesinden muda yang kini menjadi ikon budaya Jawa Timur. Dengan suara lembut, ia membuka acara budaya terbesar tahun ini dengan tembang, Kinanti, yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di antara barisan tamu kehormatan, duduk seorang pria bersorban khas Tuban, lengkap dengan pin bupati di dada. Tatapannya tajam tapi lembut, penuh perhatian, tak pernah lepas dari panggung. Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal tegas dan berwibawa, malam itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bukan hanya karena suara Niken yang melengking indah, tapi karena aura yang terpancar dari gadis itu, sederhana, anggun, dan penuh wibawa alami. Ketika suara sinden itu mencapai nada tertinggi, mata Mas Lindra sedikit berkaca. Ia sendiri tak paham mengapa, tapi ada sesuatu dalam suara Niken yang membuat hatinya yang biasa keras terhadap urusan dunia, menjadi lembut malam itu. Ia merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar seni, seolah-olah tembang itu bicara langsung pada jiwanya. Sementara itu, Niken tetap menyanyi tanpa tahu bahwa tatapan pemimpin daerah tertuju padanya sepanjang pertunjukan. Di balik panggung, para panitia sibuk memuji Niken atas penampilan pembuka yang begitu memukau. Namun bagi Niken sendiri, malam itu seperti ujian. Ia merasa tekanan besar sebagai wakil seni daerah, dan ada semacam aura misterius dari hadirin kehormatan yang membuatnya gugup. Tanpa ia sadari, setiap gerak langkahnya sejak awal dipantau oleh Mas Lindra yang diam-diam sudah lama mengikuti kiprahnya sebagai penjaga budaya Jawa. Saat acara selesai, dan penonton mulai bubar, Niken turun panggung dengan peluh membasahi pelipis. Belum sempat ia meneguk air putih, ajudan bupati mendekat dan berbisik bahwa Mas Lindra ingin berbicara langsung dengannya secara pribadi. Wajah Niken langsung berubah pucat. Belum pernah sebelumnya ia diajak bicara langsung oleh seorang pemimpin daerah, apalagi seorang yang terkenal dingin dan tertutup. Dengan langkah gemetar, Niken memasuki tenda VIP. Di sana,
Mas Lindra menyambutnya dengan senyum tipis dan tangan terbuka. Tembangmu, menggetarkan, ucapnya singkat namun penuh makna. Niken menunduk hormat, tak bisa menjawab. Hanya jantungnya yang berdetak tak beraturan, antara gugup dan bingung, karena dari dekat, mata Mas Lindra menyiratkan sesuatu yang tak bisa dia tebak, bukan sekadar pujian, tapi seolah menyimpan kekaguman yang lebih dalam. Percakapan mereka hanya beberapa menit, tapi cukup untuk menanam benih kegelisahan di hati masing-masing. Niken merasa heran mengapa senyuman Mas Lindra terus terbayang, sementara Mas Lindra malam itu pulang dengan pikiran yang tak biasa. Ia, yang selalu rasional dan penuh strategi, kini dirundung rasa penasaran terhadap seorang pesinden muda. Apa ini? Batinnya bertanya dalam diam. Malam itu, Tuban menjadi saksi pertemuan dua insan yang berasal dari dunia berbeda, satu dari panggung rakyat, satu dari kursi kekuasaan. Takdir mulai menyulam benang-benangnya secara halus, menyelipkan harapan kecil di balik suara gamelan dan tembang, bahwa mungkin, malam itu bukan sekadar acara budaya, tapi awal dari sebuah cerita cinta yang akan mengguncang seluruh Jawa Timur. Hari berganti, namun hati Niken belum tenang. Tatapan Mas Lindra semalam masih membekas kuat dalam ingatannya. Bukan hanya karena itu datang dari seorang bupati, tapi karena cara pandangnya seolah mampu menembus dinding hati yang selama ini ia jaga rapat. Niken mencoba mengalihkan pikirannya dengan latihan tembang di sanggar, tapi suara sindennya malah beberapa kali sumbang, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Semua orang di sekelilingnya sadar, ada yang berbeda dari Niken hari ini. Di sisi lain, Mas Lindra duduk di ruang kerjanya, menatap kosong ke arah jendela yang menghadap ke lapangan. Ia membaca ulang berita yang tersebar di media lokal tentang kesuksesan acara budaya kemarin. Namun matanya hanya terpaku pada satu foto, potret Niken sedang menyanyi dengan penuh penghayatan. Ia memperbesar foto itu, lalu menarik napas dalam-dalam. Mengapa bukan orang lain? Bisiknya pelan, seolah marah pada hatinya sendiri yang mulai tak patuh pada logika dan protokol. Sebuah undangan makan malam resmi dari Pemkab Tuban dikirimkan kepada semua pengisi acara, termasuk Niken. Ia nyaris menolaknya, tapi sang ibunda berkata pelan, "Ini undangan kehormatan, Le. Jangan sakiti hati orang yang menghargai seni tradisi seperti kamu." Dengan enggan, Niken pun memutuskan datang, walau hati kecilnya berdebar kencang saat membayangkan bertemu kembali dengan sang bupati. Acara makan malam itu mewah namun tetap bernuansa tradisional. Di tengah meja panjang yang penuh tamu, Niken kebagian duduk bersebelahan dengan ajudan bupati. Namun beberapa menit setelah acara dimulai, kursi di sebelahnya yang awalnya kosong, tiba-tiba diduduki oleh Mas Lindra sendiri. Semua orang di meja terdiam beberapa detik. Hanya Niken yang menunduk dalam, pipinya merona pelan. "Apa saya mengganggu?" tanya Mas Lindra tenang. Niken hanya bisa menggeleng tanpa kata. Percakapan kecil dimulai dengan basa-basi. Namun seiring waktu berlalu, obrolan mereka makin dalam. Dari membahas tembang-tembang klasik, filosofi lirik, hingga asal-usul irama langgam Jawa. Di luar dugaan, Mas Lindra ternyata sangat menguasai budaya lokal. Matanya bersinar saat mendengar Niken menjelaskan makna batin dari tembang, gambuh, dan dandanggula. Sementara Niken terpesona oleh kecerdasan dan perhatian Mas Lindra yang begitu tulus pada kesenian. Namun di balik meja makan itu, bisik-bisik mulai menyebar. Beberapa tamu mulai saling melirik, bahkan diam-diam memotret interaksi mereka. Ada yang tertawa pelan, ada yang berkomentar sinis. "Sinden muda kok duduknya bareng bupati, lo," bisik seorang istri pejabat sambil menyeringai. Aura makan malam yang hangat perlahan menjadi tegang. Dan Niken merasakannya. Ia menegakkan tubuh, menyendok makanan dengan kaku, mencoba menjaga harga dirinya. Sebelum acara usai, Mas Lindra berbisik pelan ke telinga Niken, "Maaf kalau membuatmu tak nyaman. Tapi aku tak bisa berpura-pura kalau aku kagum padamu. Bukan cuma karena suara, tapi karena hatimu yang tampak dalam setiap tembangmu." Niken terdiam membeku. Ucapan itu bukan rayuan biasa, melainkan sesuatu yang terasa sangat nyata dan berbahaya. Ia hanya tersenyum hambar, lalu pamit lebih dulu dari acara dengan alasan latihan besok pagi. Malam itu, di dalam kamar sempitnya, Niken duduk memandangi langit-langit dengan jantung berdebar. Tatapan itu, kata-kata itu, semuanya terasa nyata dan terlalu jujur. Tapi ia tahu, jatuh hati pada seorang pejabat bukan hanya soal rasa. Itu soal konsekuensi, tekanan, dan risiko disalahpahami. Di sudut lain kota,
Mas Lindra pun merenung di balkon rumah dinasnya. Ia tahu apa yang ia rasakan bukan sekadar kekaguman. Tapi apakah masyarakat siap menerima seorang pesinden sederhana sebagai perempuan yang ia jaga? Tak butuh waktu lama, gosip itu menyebar seperti api yang membakar ladang ilalang kering. Foto-foto Niken duduk berdampingan dengan Mas Lindra saat makan malam mulai viral di media sosial. Beberapa akun gosip menyebarkannya dengan caption pedas, "Sinden muda Tuban jadi rebutan pejabat," disertai emoji api dan tanda tanya berulang. Kolom komentar pun langsung dipenuhi cibiran, bahkan hinaan. Nama Niken mendadak jadi trending, bukan karena suara emasnya, tapi karena desas-desus kedekatannya dengan sang bupati. Niken, yang saat itu sedang berlatih gamelan di sanggar seni, dikejutkan oleh pesan-pesan yang masuk bertubi-tubi. Grup WhatsApp keluarganya pun riuh, bahkan adik kandungnya menangis karena teman sekolahnya mengejek. "Bayu dekat sama Bupati ya," katanya mau dinikahin karena suaranya. Suara gamelan terhenti, semua mata memandang Niken. Ia hanya bisa terdiam, menggenggam erat ponselnya dengan tangan gemetar. Dunia yang selama ini hangat dan sederhana, kini berubah jadi medan perang opini publik. Di rumah dinas, Mas Lindra juga tak luput dari badai. Para staf politiknya memintanya untuk mengklarifikasi hubungan dengan Niken. "Ini bisa jadi bumerang, Pak. Anda dianggap tak etis mendekati rakyat kecil," kata seorang ajudan tegas. Namun Mas Lindra tetap tenang. Apakah kagum pada suara dan dedikasi seorang pesinden dianggap skandal? Jawabnya dengan nada datar. Namun ia tahu, di balik ketenangan itu, badai yang lebih besar bisa saja menyusul. Dunia politik tak pernah bersahabat pada sesuatu yang terlihat terlalu manusiawi. Niken mencoba menenangkan diri di rumah, namun justru mendapat tamparan dari kenyataan. Seorang tetangga dengan nada menyindir mengatakan, "Dari kecil bagus nyinden, sekarang malah jadi rebutan." "Pejabat ya, hebat kamu, Niken." Air matanya jatuh diam-diam, bukan karena tuduhan itu, tapi karena ia tak bisa melawan tanpa terlihat membela diri. Ia tahu, satu ucapan salah bisa menghancurkan citranya sebagai pesinden panutan. Malam itu, Niken mematikan semua notifikasi, mematikan lampu kamar, dan menangis dalam gelap. Hatinya hancur. Ia bukan perempuan yang haus jabatan, bukan pula wanita penggoda seperti yang dikira orang-orang. Ia hanya mencintai seni dan panggung, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Tapi dunia luar begitu kejam, tak peduli pada niat baik atau ketulusan. Yang mereka lihat hanyalah narasi yang bisa memuaskan dahaga drama. Mas Lindra pun tak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara mendadak oleh wartawan, ia berkata, "Saya menghormati Mbak Niken sebagai seniman besar. Jangan nodai budayawan kita dengan tuduhan murahan." Pernyataan itu viral dan memicu perdebatan. Ada yang membela, ada pula yang tetap mencaci. Namun bagi Niken, kalimat itu seperti pelindung tak terlihat yang menguatkannya, walau jarak mereka masih terasa begitu jauh. Sementara itu, panitia sebuah festival nasional tiba-tiba membatalkan undangan Niken sebagai pengisi acara utama. Alasannya tak jelas, tapi semua tahu, mereka takut terseret kontroversi. Niken hanya menatap email pembatalan itu dengan mata berkaca. "Jadi beginikah rasanya, ketika rasa hormat dikalahkan oleh gosip?" bisiknya lirih. Hanya langit malam yang menjadi saksi saat suara tembangnya, yang biasanya bergema lantang, malam itu hanya mengalun sebagai isak lirih di balik dinding kamar. Pagi itu, langit Tuban mendung. Niken baru saja selesai menyiapkan teh hangat untuk ibunya ketika pintu depan rumah diketuk keras. Seorang kurir mengantarkan amplop coklat lusuh tanpa pengirim. Niken menerimanya dengan dahi berkerut. Amplop itu terasa tua dan berdebu, namun di bagian belakang tertulis dengan tinta hitam yang sudah memudar, "Untuk Niken Salindri, buka saat engkau dibicarakan dunia." Jantung Niken seketika berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, Niken membuka amplop itu di dalam kamar. Isinya hanya selembar surat tangan, ditulis dengan tinta biru yang sudah pudar. Tapi tulisan tangan itu begitu familiar. Semakin ia membaca, semakin lututnya melemas. Surat itu berasal dari seorang wanita bernama Naila, mantan kekasih Mas Lindra yang mengaku terluka karena ditinggalkan demi cinta pada pesinden. Dalam surat itu, Naila menuduh bahwa Mas Lindra seringkali bermain perasaan di balik wibawanya sebagai pejabat. Surat itu juga berisi potongan foto dan pesan suara masa lalu yang memperkuat tuduhan. Tak lama setelah itu, surat tersebut bocor di media sosial. Entah siapa yang menyebarkannya, tapi dunia maya kembali menggila.
Niken rebutan pejabat dari wanita lain. Ternyata bukan pertama kalinya Bupati main hati. Judul-judul berita liar kembali menyesakkan dada. Kali ini lebih parah dari sebelumnya, karena Niken bukan hanya korban, tapi kini dianggap perusak hubungan orang. Ia tak bisa berkata apa-apa. Surat itu menghantamnya seperti pisau di dada. Mas Lindra pun terpukul. Ia mengenali surat itu sebagai bagian dari masa lalunya yang kelam, masa ketika ia masih menjalin hubungan ambigu dengan Naila namun tak pernah benar-benar mencintainya. Ia tahu Naila menyimpan dendam, tapi tak menyangka akan memilih momen seperti ini untuk menyerang balik. Ia langsung mengadakan rapat darurat dengan timnya, tapi semua menyarankan diam. Semakin Anda bicara, semakin liar gosipnya, ujar seorang penasihat politik. Namun Niken tak kuat lagi. Ia memutuskan untuk menghilang sementara. Ia menolak semua panggilan, membatalkan semua jadwal manggung, dan pergi ke rumah neneknya di daerah perbukitan jauh dari pusat kota. Ia hanya membawa beberapa baju dan buku-buku tembang Jawa yang biasa ia nyanyikan. Di sana, di tengah hening dan suara alam, ia mencoba menemukan kembali dirinya yang tercerai-berai. Tapi setiap malam, ia tetap menangis diam-diam sambil memegang surat itu. Apa aku ini cuma bayangan dari masa lalu seseorang? Tanyanya pada malam yang sunyi. Hari ketiga ia menghilang, Mas Lindra menyusul. Dengan pakaian sederhana dan tanpa iring-iringan, ia datang sendiri ke rumah nenek Niken. Nenek yang bijak hanya berkata, dia di belakang rumah, di dekat pohon kelor. Mas Lindra berjalan melewati semak-semak kecil hingga menemukan Niken duduk memeluk lutut, menatap langit. Mereka saling menatap tanpa kata, dan dalam sekejap, air mata Niken mengalir deras. Kenapa kau tak jujur dari awal? Lirihnya, kenapa kau biarkan aku dipermainkan oleh masa lalumu? Mas Lindra duduk perlahan di sampingnya, tak mencoba menyentuh atau menenangkan. Ia tahu, luka yang satu ini tak bisa disembuhkan dengan pelukan. Karena aku takut, jawabnya lirih. Takut kehilangan kesempatan melihatmu tetap tersenyum. Tapi sekarang, aku sadar, ketakutanku melukaimu lebih dalam. Angin sore berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan desir daun. Di antara mereka, dia menjadi jembatan paling menyakitkan, tapi juga paling jujur. Niken berdiri perlahan, menatap wajah Mas Lindra yang kini tak lagi terlihat seperti bupati, tapi hanya seorang pria yang terlambat bersikap. Aku butuh waktu, katanya. Bukan untuk melupakanmu, tapi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Ia lalu berjalan pelan kembali ke dalam rumah, meninggalkan Mas Lindra yang duduk membeku di bawah langit kelabu. Hari itu, tak ada panggung, tak ada sorak-sorai. Hanya dua hati yang saling menyimpan luka, dan diam-diam masih saling mencintai. Langit petang menyala oranye ketika Niken duduk sendiri di beranda rumah neneknya. Daun-daun kelor berguguran perlahan tertiup angin senja. Di tangannya, secangkir teh hangat tak kunjung ia seruput. Hatinya masih berkecamuk. Sejak pertemuan singkat dengan Mas Lindra 3 hari lalu, ia tak bisa tidur nyenyak. Tatapan penuh sesal pria itu membekas kuat dalam benaknya, tapi luka di hatinya belum cukup sembuh untuk menerima penjelasan. Di dalam rumah, neneknya hanya bisa memandangi cucunya dari jauh, tahu betul bahwa badai yang sedang dihadapi Niken bukanlah badai biasa. Cinta itu tak akan pernah mudah, Le, bisiknya suatu malam, tapi yang benar akan selalu kembali, walau harus menunggu luka-luka sembuh terlebih dahulu. Namun Niken masih diam, ia merasa dunia terlalu bising untuk hatinya yang retak. Sementara itu, di rumah dinas Bupati, Mas Lindra duduk menatap lembaran-lembaran laporan kerja yang tak bisa ia pahami hari itu. Fokusnya hancur, ia mengingat kembali semua momen bersama Niken, dari panggung pertama hingga tatapan kecewa terakhir di bawah pohon kelor. Ia sadar, bukan jabatan atau politik yang ia perjuangkan sekarang, tapi sesuatu yang jauh lebih manusiawi, kesempatan untuk mencintai dengan jujur, tanpa dibayangi masa lalu. Akhirnya, Mas Lindra menulis sebuah surat. Bukan lewat pesan WhatsApp, bukan lewat ajudan, tapi dengan tangannya sendiri. Tulisannya sedikit berantakan, tapi setiap kalimatnya mengandung kejujuran yang mentah. Ia ceritakan masa lalunya tanpa menyembunyikan sisi buruk. Ia akui kesalahannya, ketakutannya, dan ketulusannya. Surat itu ia kirimkan langsung lewat tukang pos desa, tanpa nama pengirim, hanya dengan tanda tangan kecil di bagian bawah, L. Ketika Niken menerima surat itu sore harinya, ia membacanya pelan-pelan. Setiap kata seperti mengiris, tapi juga menyembuhkan sedikit demi sedikit. Ia menangis, bukan karena sakit lagi,
melainkan karena akhirnya merasa dimengerti. Surat itu tak meminta maaf berlebihan, tapi memberi ruang baginya untuk merasa berharga dan tak sendirian. Itu bukan surat dari seorang bupati, melainkan dari seseorang yang sedang belajar mencintai secara dewasa. Sore itu, untuk pertama kalinya, Niken mengambil rebana kecil dari kamar neneknya. Ia menembang pelan di bawah cahaya jingga senja. Tembang itu bukan untuk panggung, bukan untuk siapa-siapa. Hanya untuk dirinya sendiri, dan mungkin, untuk seseorang yang hatinya kini tengah bersujud dalam penyesalan. Suara sindennya melengkung lirih, membawa getar yang bahkan membuat ayam-ayam di pekarangan ikut terdiam. Di waktu yang sama, Mas Lindra membuka jendela kamarnya. Dari kejauhan, angin membawa samar-samar suara tembang yang tak asing. Ia memejamkan mata, lalu tersenyum pelan. Hati yang sempat hilang arah itu kini menemukan suaranya kembali. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, tapi suara Niken telah menunjukkan jalan, bahwa cinta tidak harus dimenangkan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian untuk bersikap jujur dan rendah hati. Petang itu, tak ada pelukan atau kata, "Aku mencintaimu," yang terucap. Tapi suara hati sudah saling menjawab, menembus batas waktu dan luka. Di antara jingga senja dan suara gamelan dalam hati, benih cinta yang nyaris layu mulai tumbuh kembali, perlahan, tapi pasti. Langit Jakarta mendung kelabu ketika Musyawarah Budaya Nasional dibuka dengan iringan gamelan dari berbagai daerah. Di antara deretan tamu kehormatan, nama Niken Salindri tertera sebagai perwakilan seniman muda Jawa Timur. Ia datang dengan kebaya coklat tua dan kain batik tulis warisan ibunya. Wajahnya tampak tenang, namun matanya masih menyimpan jejak luka. Banyak mata melirik, sebagian kagum, sebagian mencibir. Nama Niken terlalu sering disebut, bukan karena karyanya saja, tapi karena drama yang mengiringinya. Di sisi panggung utama, Mas Lindra hadir sebagai pembicara tentang pelestarian budaya di tengah era politik. Banyak pejabat penasaran apakah ia akan menyentuh isu yang sedang ramai dibicarakan. Tapi Mas Lindra tetap tenang, berjalan dengan kepala tegak, menyapa satu persatu, termasuk Niken. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Tak ada kata, hanya sorot mata yang penuh makna dan getir yang tak sempat dijelaskan. Saat giliran Niken tampil, langit yang tadi hanya mendung mulai meneteskan hujan. Namun panitia tak menghentikan acara, semua berteduh di bawah kanopi, tapi Niken tetap berdiri di tengah panggung terbuka. Ia menyanyikan tembang, Lir-ilir, dengan suara yang bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena menahan tangis. Tembang itu adalah simbol kebangkitan jiwa, dan ia menyanyikannya untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, dan mungkin, untuk seseorang yang berdiri menatapnya dari kejauhan. Air hujan mengguyur panggung, membasahi kebayanya, membasahi rambutnya, tapi Niken tak bergeming. Ia tetap menyanyi, suaranya justru makin kuat, menembus kabut air. Penonton terdiam, beberapa bahkan menitikkan air mata. Kamera media menangkap semuanya. Di tengah suara gamelan dan derasnya hujan, Niken seolah menjelma bukan hanya sebagai pesinden, tapi sebagai lambang perempuan yang tetap berdiri tegak meski diterpa badai. Tepuk tangan bergemuruh saat lagu selesai. Niken menunduk, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Tapi di antara penonton yang berdiri, satu sosok berjalan ke depan, melewati para pejabat, melewati protokol, hingga berhenti tepat di bawah panggung. Mas Lindra berdiri basah kuyup, menatap Niken tanpa kata. Seluruh perhatian tertuju pada keduanya. Sorot lampu, kamera, dan ribuan pasang mata menyaksikan detik yang sunyi namun memuncak. Lalu, di hadapan semua orang, Mas Lindra berkata lantang, "Kalau masyarakat mencinta budaya, izinkan aku mencinta penjaganya." Suara itu menggema, menggetarkan aula terbuka. Orang-orang saling memandang, bingung antara kagum atau terkejut. Namun Niken hanya menatapnya diam, kaget, gemetar, dan lega. Ia tak menyangka, di tengah badai, seseorang yang ia kira akan mundur justru maju dengan segala keberanian. Media sosial meledak. Cuplikan Niken menyanyi di tengah hujan dan pengakuan cinta Mas Lindra menjadi viral dalam hitungan jam. Netizen terpecah, ada yang menganggap momen itu pencitraan, tapi lebih banyak yang menyebutnya sebagai keberanian cinta yang langka dari seorang pejabat. Tagar-tagar hujan dan mandat rakyat menduduki trending. Tapi bagi Niken, semua kehebohan itu tak penting. Yang ia rasakan malam itu adalah pembebasan. Beban yang selama ini membungkam hatinya mulai runtuh satu persatu.
Di kamar hotel sederhana yang ia tinggali malam itu, Niken membuka jendela dan menatap langit yang masih gerimis. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya, cinta yang tumbuh di tengah badai, hanya akan layu jika kita sendiri mengabaikannya. Ia belum tahu kemana arah hubungan ini akan berlabuh, tapi untuk pertama kalinya, ia tak takut lagi melangkah. Hari itu, tanggal 18 Oktober tak seorang pun mengucapkan selamat ulang tahun pada Niken sejak pagi. Bukan karena mereka lupa, tapi karena Niken sengaja menonaktifkan ponsel dan menjauh dari dunia maya. Ia tak ingin perayaan, ia hanya ingin hari itu berlalu seperti angin, senyap, cepat, dan tak membekas. Ia menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, menyapu halaman, dan menyiapkan makan siang bersama ibunya. Tapi dalam hatinya, ada ruang kosong yang entah kenapa tak bisa ia tutup dengan aktivitas apapun. Di luar pagar rumah yang mulai berlumut, seorang kurir datang membawa kotak kardus besar yang dibungkus rapi. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan di atas kertas kecil yang menempel di sisi kotak, untuk perempuan yang suaranya menyelamatkanku dari sunyi. Niken mengernyit, mencoba menebak siapa pengirimnya. Ia sempat berpikir mungkin dari penggemar, atau sahabat lama. Tapi saat membuka kotaknya, ia terdiam. Seekor kucing kampung berbulu putih duduk manis di dalam, mengenakan pita merah dan lonceng kecil di lehernya. Tangannya gemetar saat membuka pita di leher kucing itu. Di balik pita, terikat secarik surat kecil, ditulis tangan, dan bertanda, L. Surat itu pendek tapi menghujam. Cinta tidak perlu megah. Kadang ia hanya hadir dalam bentuk makhluk kecil yang bisa menemani sunyimu, mengusap sepinya malam, dan diam-diam menjaga. Selamat ulang tahun, Niken. Maaf kalau aku belum layak, tapi aku belajar. Niken terduduk di lantai, memeluk kucing itu sambil menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dilihat. Dihargai, dipahami, bukan sebagai pesinden yang viral, bukan sebagai ikon budaya, tapi sebagai perempuan yang juga punya hari lahir, juga punya sepi, juga butuh teman. Kucing itu menggesek pipinya pelan, seolah tahu bahwa pemilik barunya sedang rapuh namun bersyukur. Berita tentang pengakuan cinta Mas Lindra sebelumnya masih hangat di media, dan kini tersebar foto Niken dengan kucing putih pemberiannya. Netizen kembali menggila, tapi Niken tidak peduli. Ia tidak menanggapi komentar, tidak membalas pesan siapapun. Ia hanya memandangi kucing kecil itu dan memberinya nama, Liring, dari kata, lirih, karena semuanya dimulai dari suara-suara lirih di tengah badai. Malam harinya, Mas Lindra duduk di balkon rumah dinas, menatap bulan purnama. Ia tak tahu apakah kadonya sampai, apakah suratnya dibaca, atau apakah Niken marah karena ia muncul diam-diam lagi dalam hidupnya. Tapi satu hal ia tahu pasti, ia tidak bisa terus bersembunyi di balik jabatan dan protokol. Ia harus hadir, bukan sebagai bupati, tapi sebagai pria yang mencintai perempuan yang ia kagumi sejak tembang pertama. Di rumahnya, Niken membuka buku catatannya. Ia menulis satu tembang baru, khusus untuk Liring, dan seseorang yang mengirimkannya. Liriknya, sederhana, namun mengandung doa, harapan, dan rasa yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Ia menyanyikannya pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dalam getaran suaranya, cinta itu mulai tumbuh kembali, bukan dengan ledakan, tapi dengan kelembutan yang tak bisa dibohongi. Pada akhirnya, hari ulang tahun itu tidak berlalu diam seperti harapan Niken. Ia berlalu dengan bisikan paling halus dari semesta, tentang seseorang yang datang tak diundang, tapi juga tak bisa dihindari. Tentang suara hati yang tak lagi ditahan. Dan tentang kado paling aneh tapi paling tulus yang pernah ia terima, seekor kucing putih, dan keberanian untuk membuka diri lagi. Setelah sekian waktu mencoba tenang, hidup Niken kembali diguncang dari arah yang tak terduga. Hari itu, sebuah akun gosip ternama mengunggah cuplikan rekaman suara percakapan pribadi antara dirinya dan Mas Lindra. Suara mereka terdengar jelas tentang perasaan, keraguan, dan pengakuan hati. Video itu disunting dengan musik dramatis dan caption menggoda, Bupati jatuh cinta. Tapi ada yang tidak ingin mereka bahagia. Dalam hitungan jam, video itu ditonton jutaan kali, memicu badai opini yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Niken terduduk lemas di ruang tamu saat mendengarnya. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu benar, percakapan itu terjadi di sanggar, dan hanya satu orang yang mendampingi saat itu, manajernya sendiri, Kak Rasti, sosok yang sudah ia anggap seperti kakak kandung.
Rasa percaya itu kini hancur berantakan. Ia mencoba menelepon Rasti, tapi nomornya sudah tidak aktif. Hatinya gemetar bukan karena skandalnya disebar, tapi karena orang yang ia percaya sepenuhnya ternyata menikam dari belakang. Sementara itu, Mas Lindra langsung memanggil tim medianya. Ia berdiri di depan jajarannya dan berkata tegas, "Kita tidak akan main di balik layar. Saya akan bicara di depan publik. Saya tak ingin orang berpikir bahwa saya malu mencintai seorang pesinden." Pernyataan itu mengejutkan semua pihak. Banyak yang menentangnya, menyebut langkah itu berisiko. Tapi Mas Lindra tetap bersikeras. "Kalau aku tidak berdiri untuk Niken hari ini, aku bukan laki-laki." Diadakanlah konferensi pers darurat di Pendopo Tuban. Ratusan media berkumpul. Mas Lindra, dengan wajah tenang namun penuh api dalam matanya, berdiri di depan mikrofon dan berkata lantang, "Saya memang mencintai Niken Salindri. Tapi cinta ini tidak melukai siapapun. Cinta ini tumbuh dari panggung, dari suara, dari keberanian." Ucapannya membuat ruangan sunyi. Ia lalu menambahkan, "Dan saya berjanji, saya akan melindunginya. Bukan karena saya pejabat, tapi karena saya laki-laki yang tidak lari dari tanggung jawab rasa." Di tempat lain, Niken menyaksikan konferensi itu lewat layar ponsel, duduk bersila di kamar bersama kucing kecilnya, Liring. Ia menangis. Bukan tangisan lemah, tapi tangisan lega. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tak hanya mengakuinya di balik layar, tapi berdiri untuknya di hadapan dunia. Rasa sakit akibat pengkhianatan manajernya perlahan ditutupi oleh keberanian Mas Lindra yang luar biasa. Namun badai belum berlalu. Wartawan mengepung rumah Niken, mencoba menggali kisah cinta rahasia, yang kini dianggap publik sebagai kisah Romeo Juliet masa kini. Beberapa kontrak pekerjaan dibatalkan, sponsor mundur, dan teman-teman lamanya mulai menjauh. Tapi Niken tidak gentar lagi. Ia berdiri tegak, menatap wajahnya sendiri di cermin dan berkata pelan, "Kalau aku harus kehilangan dunia untuk mempertahankan suaraku, maka biarlah, karena aku bukan diciptakan untuk diam." Malam harinya, Mas Lindra mengirim pesan pendek, hanya satu kalimat. "Kita mungkin belum sampai, tapi kita sudah mulai melangkah bersama." Niken membalas, "Dan aku akan bernyanyi, meski panggungnya retak." Hari itu, panggung megah dibangun di tengah alun-alun Tuban. Untuk Festival Budaya Nasional, acara yang dihadiri pejabat, seniman, dan masyarakat dari seluruh penjuru Jawa Timur. Tapi bukan hanya budaya yang menjadi sorotan. Bisik-bisik publik lebih tertuju pada satu nama, Niken Salindri. Akankah ia hadir? Akankah ia bernyanyi lagi setelah semua skandal dan pengkhianatan yang menimpanya? Banyak yang ragu, namun saat senja mulai turun, sosok berselendang merah tua itu muncul perlahan di atas panggung. Gemuruh penonton langsung membelah langit. Tapi Niken tak memandang kerumunan, tak menoleh ke kamera. Ia menatap gamelan dan duduk bersila, mengambil napas panjang. Hari itu, ia tak lagi tampil untuk pujian. Ia tampil untuk dirinya sendiri, untuk menyembuhkan luka, untuk menyuarakan yang telah lama dibungkam. Lagu yang ia bawakan bukan sembarang tembang. Ia memilih Pangkur, sebuah tembang penuh filosofi tentang hidup yang diwarnai godaan, jatuh, dan bangkit kembali. Suara Niken melengkung tajam, mengiris malam yang mulai turun. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat bait keempat dimulai, dari balik sisi panggung, Mas Lindra melangkah ke depan, mengenakan pakaian adat khas Tuban, dan duduk bersila di dekat Niken, tak berkata apapun. Penonton membelalak, kamera menyorot, detik itu menjadi sejarah. Bupati duduk di bawah panggung, di hadapan rakyat, menemani seorang pesinden yang dihina dan ditinggalkan banyak orang. Niken sedikit bergetar, tapi ia terus bernyanyi. Air matanya jatuh, tapi suaranya tetap melengking. Ia melirik Mas Lindra, lelaki yang kini tak hanya bicara tentang cinta, tapi membuktikannya. Ia tidak naik ke podium, tidak mencuri sorotan. Ia memilih duduk di tanah, diam, dan hadir. Seolah ingin mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu bernyanyi sendirian lagi." Ketika tembang berakhir, tak ada tepuk tangan seketika. Penonton terdiam. Semua orang terhipnotis oleh momen yang begitu sakral. Lalu pelan-pelan, satu demi satu berdiri. Tepuk tangan membahana. Sorak-sorai membelah udara. Media menyiarkan secara langsung. Wartawan menulisnya dengan tajuk besar, "Sejarah Baru di Tuban, Panggung Budaya Jadi Panggung Cinta." Tapi tak semua orang senang. Di balik layar, beberapa tokoh politik mengernyit. "Ini melampaui batas," gumam salah satu pesaing Mas Lindra.
Mereka menyusun strategi untuk menjatuhkan reputasinya. Tapi mereka lupa bahwa kekuatan cinta yang tulus jauh lebih mengakar daripada pencitraan. Masyarakat sudah melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang hadir saat semua orang pergi. Malam itu, saat acara usai, Niken duduk di atas panggung kosong. Liring, kucing kecilnya, dibawa oleh seorang panitia dan diletakkan di pangkuannya. Mas Lindra kembali datang menghampiri, kini tanpa jarak. "Terima kasih sudah bertahan," bisiknya. Niken menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku menyanyi bukan untukmu. Tapi kamu membuatku tak takut lagi melakukannya." Dari panggung itu, cinta yang pernah dicemooh kini berdiri tegak, bukan sebagai skandal, tapi sebagai kekuatan. Dan di bawah langit Tuban yang penuh bintang, dua insan yang dulu terpisah oleh pangkat dan prasangka kini berdiri sejajar, karena mereka memilih untuk mencintai, walau harus membayar dengan luka. Malam itu, Tuban seperti berselimut cahaya bulan yang berbeda. Tak ada iring-iringan resmi, tak ada panggung megah. Hanya pelataran pendapat tua yang disinai lampu temaram dan desir angin malam yang pelan. Di tempat sederhana itu, Mas Lindra mengundang hanya segelintir orang terdekat, tanpa media, tanpa protokol, tanpa rombongan pejabat. Di tengah lingkaran keluarga dan tokoh adat, ia berdiri dengan mata tenang, menatap satu arah, Niken Salindri, yang datang mengenakan kebaya putih dan selendang merah yang dulu ia pakai saat pertama kali bertemu Mas Lindra. Niken melangkah perlahan ke depan, langkahnya ringan tapi mantap. Ia tak lagi perempuan yang dikejar-kejar rumor. Ia kini perempuan yang telah melalui luka, dipermalukan, ditinggalkan, dan tetap memilih berdiri, menyanyi, mencintai. Di depannya, Mas Lindra tak membawa cincin emas atau kalung berlian. Ia hanya membawa sehelai kain batik yang dulu digunakan ibunya saat menari di masa muda. Ia membentangkannya, lalu membungkuskan pelan ke bahu Niken. "Aku tak bisa menjanjikan istana," bisiknya, "tapi aku bisa menjanjikan bahu yang tidak akan meninggalkanmu saat semua pintu tertutup." Semua orang terdiam. Air mata membasahi pipi ibu Niken yang duduk di bangku belakang. Neneknya berdoa lirih, tangannya bergetar. Di antara para saksi itu, janji pun diucap, bukan janji politik, bukan janji di atas panggung, tapi janji di antara dua jiwa yang sudah saling mengerti luka dan takut satu sama lain, dan tetap memilih bertahan. "Aku tidak sedang memilih pesinden," ucap Mas Lindra, "aku memilih hatimu." Namun di balik momen penuh haru itu, sebuah mobil hitam berhenti diam-diam di ujung jalan desa. Dari dalamnya turun seorang perempuan berjaket gelap, memandangi peristiwa itu dari kejauhan. Ia adalah Rasti, manajer lama yang dulu mengkhianati Niken. Wajahnya penuh sesal, namun ia tahu, tak ada tempat baginya malam ini. Ia berbalik, meninggalkan halaman yang kini sudah bukan miliknya lagi, halaman tempat dua insan yang pernah ia lukai kini membangun rumah dari puing-puing hati mereka. Malam makin larut. Setelah semua tamu pulang, hanya tinggal mereka berdua duduk di bawah pohon trembesi tua di sudut halaman pendapa. Mas Lindra meletakkan tangan di atas tangan Niken. "Setelah ini, badai mungkin masih akan datang. Tapi aku tak akan lari," katanya. Niken menoleh, matanya berkaca. "Aku tidak butuh janji besar. Cukup satu hal, jangan diam saat aku goyah. Suara hatiku perlu teman." Mereka saling menatap, lalu tersenyum dalam hening yang membebaskan. Tak jauh dari situ, Liring si kucing putih berjalan pelan, melingkar di antara kaki mereka, lalu tidur dengan damai. Seolah semesta pun tahu, setelah perjalanan panjang, keduanya akhirnya sampai di tempat yang mereka tuju, bukan sebagai selebritas, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai dua jiwa yang pulang satu sama lain. Angin malam menyapu rambut mereka, dan dari kejauhan, suara gamelan seakan ikut menyambut takdir baru yang mereka rajut. Hari esok mungkin penuh tantangan. Tapi malam itu, di bawah langit Tuban yang dipenuhi bintang, dua janji saling mengikat dalam diam, satu dari lelaki yang memilih turun takhta demi cinta, dan satu dari perempuan yang pernah dipermalukan dunia namun tetap memilih bernyanyi. Suara hati mereka kini satu irama. Dan kisah ini, yang dimulai dari panggung sederhana, berakhir bukan dengan perpisahan, melainkan dengan kemenangan cinta yang diraih lewat keberanian dan luka. Terima kasih telah mengikuti kisah cinta penuh air mata dan keberanian antara Niken Salindri dan Mas Lindra, Bupati Tuban, dari panggung budaya hingga janji di bawah langit penuh bintang. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata, tapi keberanian untuk tetap tinggal saat badai datang.
Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk mencintai dengan tulus, setia pada suara hati, dan tak menyerah meski dunia berkata tidak. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar kamu tentang bagian cerita yang paling menyentuh, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menggetarkan hati lainnya. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.